Aku adalah aku. Malam ini, ku tatap lagi cermin usang itu. Berkaca tajamkan mata. Perlahan hati ini berbisik padanya. Dan yang selalu jadi angan. Aku adalah aku. Bukan dia, bukan pula mereka. Bukan sepersik harap yang mengembah. Bukan segelintir asa yang tergantung. Bukan pula angan yang samar. Saya Sunardin SPDI, salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora. Saat ini saya sudah mengajar selama 12 tahun terhitung sejak tanggal 12 bulan Juli 2012 dan masih berstatus guru honor sukarela sampai dengan saat ini. Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Kenanga terletak di Desa Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, NTB. Wilayah ini berada di pelosok dengan kondisi geografis yang cukup menantang dan berada di dekat wilayah kaki Gunung Tambora yang memberikan karakter alam yang khas dengan potensi sumber daya alam yang beragam. Lokasi ini juga cenderung cukup jauh dari pusat kota atau akses utama harus melewati satu kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu. Namun, sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari sisi sumber daya manusia, bekerja di sektor pertanian dan perikanan, dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas belajar siswa, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat juga dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dengan letak geografis yang berada di daerah pelosok, akses terhadap fasilitas yang mendukung proses pembelajaran seringkali terbatas. Kualitas bangunan sekolah mungkin tidak sebaik di daerah perkotaan, dengan ruang kelas yang kurang layak atau tidak cukup memadai untuk menampung jumlah siswa yang ada. Dikarenakan terhantam banjir setiap tahunnya, hal ini bisa berdampak pada kenyamanan belajar serta keterbatasan ruang untuk melakukan aktivitas pembelajaran interaktif. Di daerah terpencil, akses terhadap koneksi internet juga sering menjadi kendala. Hal ini membatasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti mengakses informasi atau menggunakan perangkat multimedia sebagai bagian dari media ajar. Buku-buku pelajaran dan alat peraga pembelajaran mungkin tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kurikulum terbaru. Kekurangan ini membuat proses belajar mengajar kurang variatif dan interaktif, terutama dalam pembelajaran yang membutuhkan pendekatan konkret seperti sains dan matematika. Praktik baik yang akan saya lakukan adalah follow the line atau FTL pada materi baca tulis Al-Quran dalam mata pelajaran agama Islam adalah bisa menjadi salah satu aksi nyata yang sangat efektif. Meskipun terdapat keterbatasan, metode ini dapat diterapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, siswa akan belajar membaca
huruf-huruf hijaiyah atau ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengikuti garis atau jalur tertentu yang telah ditentukan. Kemudian saya juga menyiapkan sebuah template Al-Quran metode FTL sebagai hasil kerja akhir siswa. Jika memungkinkan, siswa juga bisa diberikan lembar kerja individu dengan garis putus-putus yang menggambarkan huruf atau ayat untuk mereka ikuti dengan alat tulis. Langkah-langkah yang akan saya lakukan pada metode ini setelah saya melakukan asesmen diagnostik atau pemetaan kebutuhan siswa, saya dapat menyiapkan gambar huruf hijaiyah atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran dalam bentuk garis besar yang kemudian diikuti oleh siswa secara perlahan. Siswa diminta mengikuti garis dengan jari atau alat tulis sembari melafalkan bunyi huruf-huruf untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap huruf-huruf dasar dalam Al-Quran dan membantu mereka melafalkan atau serta mengenali pola bacaannya. Rancangan aksi diferensiasi dengan metode FTL ini pada materi baca tulis Al-Quran untuk mengakomodasi beragam kemampuan siswa di kelas 5 dan 6 fase C. Adapun tujuan pembelajaran dari metode Follow the Line ini, siswa didik dapat menjelaskan huruf hijaiyah dan makhrijul huruf. Kemudian peserta didik juga dapat menulis huruf hijaiyah dengan benar, serta peserta didik mampu mengucapkan dan menuliskan huruf hijaiyah dengan tajwid yang baik dan benar. Siswa yang belajar secara visual menggunakan warna-warna yang berbeda untuk membedakan huruf-huruf hijaiyah atau memberikan garis tebal untuk menekankan urutan huruf. Kemudian untuk siswa yang bergaya belajar secara kinestetik, melibatkan aktivitas motorik seperti mengikuti garis huruf di papan tulis dengan spidol. Kemudian siswa yang gaya belajarnya secara auditori, saya mengarahkan untuk menggabungkan metode Follow the Line dengan latihan melafalkan bersama-sama. Kemudian pemantauan dan penilaian untuk siswa pemula dinilai dari seberapa baik mereka mengenali huruf-huruf hijaiyah dan mampu melafalkannya dengan benar saat mengikuti garis. Kemudian untuk siswa yang menengah, penilaian dilakukan dengan mengamati kemampuan siswa dalam membaca frasa atau kata sederhana. Kemudian untuk siswa lanjutan, akan dinilai berdasarkan ketepatan membaca ayat dengan tajwid serta kemampuan memenuhi dan menjelaskan hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Metode ini memastikan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Quran menjadi lebih aktif, interaktif, menarik, dan menyesuaikan kebutuhan setiap siswa di SDN 1 Labuan Kanangan. Sebagai hasil akhir daripada kegiatan siswa, pada semua siswa, saya akan melakukan proses kurasi dengan metode Follow the Line pada template Al-Quran yang sudah saya sediakan, yaitu juz 1 sampai dengan juz 10. Ada 5 keutamaan dalam metode ini, yaitu yang pertama meningkatkan kecerdasan dan kesehatan otak, menguatkan konsentrasi, meningkatkan hafalan, dan mempertajam daya ingat. Kemudian menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan kanan. Hasil kegiatan ini juga akan saya sematkan di dalam EduBlog yang saya buat sebagai bentuk integrasi teknologi informasi sehingga peserta didik dapat mengunjungi atau mengakses setiap saat. Penerapan metode Follow the Line dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran di SDN 1 Labuan Kanangan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Metode ini memungkinkan siswa belajar dengan cara yang interaktif, di mana mereka bisa mengikuti garis huruf atau ayat Al-Quran sambil melafalkan setiap bagiannya.
Saya juga melakukan pengimbasan metode follow the line kepada guru-guru lain atau rekan sejawat di sekolah melalui pelatihan atau sesi berbagi praktik baik. Guru dapat menggunakan metode ini tidak hanya untuk pembelajaran Al-Quran atau agama Islam, tetapi juga dapat diaplikasikan pada mata pelajaran lainnya seperti literasi dan numerasi. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua juga penting untuk memastikan siswa dapat melanjutkan latihan ini di rumah dengan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan berpotensi menjadi strategi pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh sekolah. Ini adalah praktik baik yang saya terapkan di SDN 1 Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.